Pada suatu masa, lebih dari 1000 tahun yang lalu, dunia Islam menjadi pusat peradaban yang gemilang. Periode ini kita kenal sebagai masa keemasan Islam yang berlangsung dari abad ke-8 hingga abad ke-13. Kisah ini dimulai ketika Kekhalifahan Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi menggantikan Bani Umayyah. Salah satu khalifah terpentingnya adalah Al-Mansur, yang pada tahun 762 Masehi mendirikan sebuah kota baru di tepi sungai Tigris, Baghdad. Kota ini dibangun dengan bentuk melingkar, dikelilingi tembok megah, dan segera menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah besar seperti Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun, Baghdad berkembang menjadi pusat intelektual dunia. Harun al-Rashid membangun istana yang megah, pasar yang ramai, dan mengundang para ilmuwan dari berbagai negeri. Al-Ma'mun kemudian mendirikan Baitul Hikmah, House of Wisdom, sebuah perpustakaan dan pusat riset yang menampung ribuan manuskrip dari Yunani, Persia, India, dan Tiongkok. Di Baitul Hikmah berlangsung gerakan penerjemahan besar-besaran. Naskah filsafat Aristoteles, matematika Euclid, dan kedokteran Hippocrates diterjemahkan ke bahasa Arab. Namun, para ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan, mereka mengembangkan teori baru, membuat penemuan, dan menggabungkan ilmu dari berbagai budaya. Bidang ilmu pengetahuan pun meledak pesat. Al-Khwarizmi memperkenalkan aljabar, dan algoritma. Cikal bakal teknologi komputer. Al-Batani menghitung posisi planet dengan akurasi tinggi, sementara Al-Biruni mengukur keliling bumi dengan hasil mendekati data modern. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi Al-Tib, ensiklopedia medis yang dipakai di Universitas Eropa selama 500 tahun. Al-Razi menyusun buku medis yang menjelaskan penyakit menular dan cara pencegahannya. Al-Jazari menciptakan jam air, kunci otomatis, dan mesin pengangkat air yang canggih untuk zamannya. Selain sains, seni dan budaya Islam juga bersinar. Arsitektur masjid dengan kubah megah dan menara indah tersebar dari Spanyol hingga Asia Tengah. Kaligrafi Qurani menjadi seni tinggi. Sastra berkembang pesat, melahirkan kisah seperti 1001 Malam yang menceritakan petualangan, cinta, dan kebijaksanaan. Faktor kunci kejayaan ini adalah jaringan perdagangan internasional. Jalur sutra darat dan laut menghubungkan Baghdad dengan Spanyol di barat dan Tiongkok di timur. Kapal-kapal membawa sutra, rempah, logam mulia, buku, dan ide-ide baru. Kota-kota seperti Kairo, Cordoba, dan Samarkand ikut menjadi pusat peradaban. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Perpecahan politik, perang salib, dan serangan luar mulai melemahkan kekhalifahan. Puncak kehancurannya terjadi pada tahun 1258. Ketika pasukan Mongol menyerbu Baghdad, perpustakaan Baitul Hikmah dibakar. Ribuan buku berharga hilang. Sungai Tigris dikatakan menghitam oleh tinta buku yang terendam. Meski begitu, warisan pengetahuan dan kebudayaan Islam pada masa keemasan ini tetap hidup. Ilmu yang dikembangkan para sarjana Muslim menjadi fondasi bagi lahirnya Renaissance di Eropa. Dan hingga kini, sejarah ini menjadi bukti bahwa ketika ilmu, budaya, dan toleransi bersatu, peradaban dapat mencapai puncak kejayaannya. Akan tetapi, sejarah yang begitu hebat ini jarang diceritakan di sekolah ataupun dimanapun karena mereka merahasiakan sejarah ini.